Ya, teman-teman, hari ini tanggal 29 ya. Kita update lagi emiten punya teman-teman yang untuk tanggal 27 ya. Sekali lagi teman-teman, selamat berhari libur ya. Bursa tinggal 1 hari lagi. Mudah-mudahan sih akhir tahun teman-teman pada ijo-ijo ya, walaupun merah dikit nggak apa-apa lah ya. Harus ada bumbu pedasnya teman-teman kalau di bursa itu ya. Baik teman-teman, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang selalu support untuk channel ini, baik yang nge-like, nge-share, ataupun berkomentar ya. Kontribusi teman-teman sangat bermanfaat buat channel ini. Terus yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Semoga teman-teman juga dikalikan 10 kali lipat yang telah diberikannya dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, untuk informasi teman-teman ya, kenapa saya tidak bisa nge-live ya. Kadang-kadang kalau lagi nge-live itu teman-teman ada aja gangguan itu. Mungkin nantilah ke depannya kita bisa untuk nge-live bareng ya. Pinginnya sih tahun ini gitu, cuman belum sempat teman-teman ya untuk menyiapkan peralatannya terutama ya. Peralatannya harus dipersiapkan seefektif mungkin. Karena beberapa hari ini internet saya kurang stabil teman-teman ya. Kadang-kadang kalau ngupload suka telat itu karena nguploadnya kurang stabil untuk uploadannya ya. Baik teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Serta kenapa saya ganti channel, niatnya dulu kan buat saham gocapan, ngebahas saham-saham gocapan ya, karena minim sekali informasi ya. Saya memberikan informasi kepada saham-saham yang 50-an, apakah ada bermasalah ataupun tidak gitu ya. Kesini ternyata yang bermasalah bukan saham 50-an. Ternyata hampir semua papan bermasalah gitu. Q45 ada yang nyangkut di atas, terus ada yang second liner juga masih belum kejemput. Yang mungkin saya sedikit memberikan informasi apa yang ada di dalam sebuah emiten itu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin kita akan lanjut lagi ya. Kita ngobrol-ngobrolnya kita akhiri dulu. Ini bagian ke-7 teman-teman ya. Ada Diva. Diva ini hanya memberikan pingin updateannya aja. Diva pakai V. Diva ini bahasa dalam kondisi downtrend teman-teman ya, masih dalam kondisi downtrend, masih ke bawah, si MA10 masih ke bawah. Tuh si Bandar Lokal sebenarnya sudah ngambil banyak teman-teman nih, perhatikan ya. Ini si Diva ini lagi ngambil banyak teman-teman ya. Diva udah dibahas belum ya? Udah ya kemarin. Kita cek dulu deh. Bentar. Belum ya? Baik, belum. Nah, si Diva ini sudah ngambil dari sejak tanggal 11 Desember teman-teman. Perhatikan untuk domestiknya ya. Ada PG, YP, CP. Nah teman-teman kita juga sudah mulai pada masuk ya. Ini PG lumayan, broker lumayan teman-teman sebagai bandar ya di sini. Ada 73.000 lot ya, lumayan lah. Terus untuk forennya cenderung dia ngejual ya. Perhatikan ketika foren ngambil terus dia ngebuang 2 hari, dia ngambil lagi 1-2 hari kecil ya, dibuang lagi, artinya si foren lagi ternyata si foren masih habis barangnya teman-teman ya. Habis, mungkin tinggal beberapa lot aja gitu ya. Nah ini yang kita perhatikan lah bandar lokalnya. Perhatikan ketika bandar lokal dia ngambil untuk memaaf harga ya. Maka ini bisa jadi ini adalah bagian daripada strategi si bandar itu untuk ngambil barang di bawah teman-teman. Makanya nanti perhatikan aja area 124 nya, terus perhatikan 114 ya. Nah ini mudah-mudahan sih ini diberikan candle bullish lagi ya. Jadi biarkan dia terus memberikan PR di bawah ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngambil di bawah aja gitu kan. Kalau sekarang masih dalam posisi downtrend teman-teman ya, karena si MA10 masih di bawah, di atas candle ya. Kita cek posisi deh Diva ini, posisinya di mana ya. Diva ya, Diva ini untuk 1 tahunan dalam posisi murah teman, tidak terlalu murah banget tapi murah aja gitu ya. Nah ini dalam posisi 3 tahun dalam posisi di bawah banget, artinya lagi murah banget ya. 15 tahunan. Nah 10 tahunan kita ini teman-teman, si Diva ini ada kesempatan ke atas teman harga untuk kenapa? Perhatikan ketika dia ke atasin, ke bawahin gitu ya. Ini waktu event teman-teman ya. Ada potensi ke atas ya, ada potensi ke atas.
Cuma masalah ini masih dalam proses penjajalan teman. Biasanya kalau yang dikuasain sama bandar ini kan masih dalam tahap si Dipa itu ketika dia 1600 tahun 2018 ya. Nah, ke bawahi terus ke atas lagi ya. Ini adalah saat-saat bandar memaaf harga. Nah, sekarang itu mungkin distribusinya belum selesai juga teman-teman ya. Si bandar itu belum selesai juga sampai bahkan ketika supportnya kejebol juga masih aja jualan teman-teman. Nah, kalau biasanya kalau bandar teman-teman ya, kalau dikuasain sama bandar ini kan baru satu kali diangkat ke atas ya. Nah ini sebenarnya kalau bandar itu nanti akan ada dua kalinya teman-teman ya, harus ada dua kali dulu. Baru itu dikuasain sama bandar. Nah cenderung bandar itu kalau sudah bikin gunung dua kali ya, ini kan baru satu kali doang bikin gunung di sini teman-teman. Ini kan hanya untuk pembalasan IPO aja teman di sini tuh. Ini ada lembah terus gunung. Nah ini untuk pembalasan IPO aja, ini juga untuk pembalasan IPO aja. Jadi baru ketemu lagi yang puncak di sini nih di 2000-nya baru ketemu lagi tahun 2021 gitu ya, waktu itu ketika Covid ya. Nah ini masih dalam distribusi daripada seorang bandar teman-teman. Jadi ini teman-teman mungkin ada kenaikan juga, hanya tidak terlalu banyak, sedikit mungkin ya. Kecuali kalau si Diva ini nanti teman-teman dia diangkat kembali ke atas dengan fundamental yang tidak baik pun, kalau dikuasai sama bandar ya cenderung akan ke atas lagi ya. Ini hanya baru penjajalan aja nih, kita akan lihat aja si Dipa ini penjajalan seperti apa. Makanya nanti kalau lewat 237 teman-teman udah perhatikan nih, berarti si Diva ini memang dikuasain sama bandar gitu kan. Jadi tidak dikuasain sama fundamentalnya gitu, biarkan aja fundamental bergerak dengan sendirinya, tapi bandar juga punya istilahnya punya harga tertentu gitu kan untuk si bandar ini. Kalau ini belum, sebenarnya lagi tahap penjajalan aja nih. Nanti kalau emang sudah bisa mencapai puncak lagi, mungkin itu bisa dikatakan ini milik bandar gitu teman-teman ya. Nah untuk sementara ini masih ada posisi untuk turun teman. Jadi ini si bandar lagi ngambil barang dulu di bawah. Mudah-mudahan sih ini istilah kalau dikuasain bandar teman-teman, walaupun teman-teman nyangkut di harga pucuk contohnya di sini ya, di angka 196 masih bisa kejemput teman-teman ya. Kita tunggu aja konfirmasi. Nah kalau bandar itu cenderung seperti ini teman-teman, dia akan cenderung dikebawahin terus teman-teman, sampai teman-teman aja udah bosen, udah frustasi gitu nggak diangkat-angkat. Nah itulah kecenderungan dari seorang bandar. Nah sekarang lagi diakumulasi bandar lokal yang mudah-mudahan si Dipa ini cepat di up ya. Tanda-tanda kenaikan ada di angka 144 sama di angka 152, 153, dan target ini yang kedua kali teman-teman di ke 200 ya. Ini target yang pertama sudah tercapai. Oke, Dipa itu udah. Jadi ini target yang keduanya. Ada IBOS. Ini IBOS saya juga ini IBOS lagi bagus, lagi diturunin teman-teman ya. Ini emiten yang lagi turunin dan bagus penurunannya. Cenderung dia mengikuti MA-nya. Nah, mudah-mudahan sih nanti kedepannya bisa ngikutin MA juga untuk kenaikannya. Ya, nah ini sudah mulai masuk. Si bandar Poren sudah mulai masuk dikit teman-teman, dikit ya, cuman 1.300 atau 1.300, dia ngambil 16.000, jual 14.000, artinya lagi diperdagangkan sama bandar Poren. Yang mudah-mudahan si Poren ini bisa nih teman-teman ya, ngisi kembali kekosongan yang atau penjualan yang telah mereka lakukan. Sekarang mau dibahas lagi di harga 30 perak. Nah ini tapi secara karena ini belum sempurna teman-teman, masih ada jejak ke angka 27 lagi. Andai kan dia mungkin besok diturunin lagi, biarin aja, mungkin bisa hari berikutnya biar dia di up dari harga 27 teman-teman, itu mungkin akan menjadi lebih baik lagi ya. Kenapa? Kalau dia diangkat dari 27 lagi, dia akan memudahkan ke bawahnya tidak akan tertembus lagi ya. Jadi hanya sebagai support biasa aja gitu, bukan support yang wajib ditembus ya. Ada support biasa ditembus silahkan, nggak tembus juga nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau sudah seperti ekor merah sama ekor hijau itu wajib ditebus teman-teman, wajib untuk dikebawahin lagi, dijemput gitu istilahnya kalau saya itu ya. Saya ingin mempermudah aja teman-teman, bahasa-bahasa gigit apa istilahnya, bahasa-bahasa untuk di saham itu dibikin dipermudah untuk kanda-kanda seperti ini teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, untuk IBOS harap bersabar aja. Kita akan menunggu MA10-nya di bawah candle ya, kita akan menunggu nih teman-teman ya. Nah setelah di bawah candle kita lihat isiannya. Nah smart money juga sudah mulai masuk, ini udah keren banget. Cuma tinggal MA10 di bawah candle,
isian dari bandar Poren sudah masuk, lokal sudah masuk, udah. Ini tinggal nunggu waktu aja, bisa digiring ke atas lagi teman-teman ya. Karena saya melihat di sini teman-teman, si bos ini kalau tidak ada halangan dan rintangan teman-teman ya. Ini sangat bagus banget sih bos teman-teman. Nih, ya bagus banget teman-teman. Penurunannya keren banget lah. Apa istilahnya, terus diturunin gitu ini. Ya, nanti mungkin targetnya jangan jauh-jauh ke harga murah aja teman-teman ya. Oke, ada Mari Mahaka Radio. Ini ada ketokohan teman-teman, kalau di Mari ada ketokohan ya, kadang-kadang bem ke atas gitu ya. Ini semenjak dia tanggal berapa nih? Tanggal 29 ya Oktober belum dibangunkan kembali ya. Ini mungkin kebanyakan minum obat tidur ya. Nah teman-teman, kabar baiknya Smart Money sudah mulai masuk. Di harga 50 ini dari mulai Oktober itu terus dimasukin sama Smart Money. Dan target di 70 teman-teman untuk Mari ini ya. Ada target kenaikan di angka 61 ya. Ini bandar Poren sudah mulai masuk. Perhatikan bandar Poren masuk. Dia tidak pernah jual lagi ya, terus beli, terus di sini libur. Nah, dia liburan, sekarang lagi liburan, lu biarin aja teman-teman ya. Untuk bandar lokal bagaimana? Kemarin semenjak dia jadi pemicu, dia langsung jualan dan jualan terus, dia belum bisa bangkit kembali ya. Mungkin nanti ada tanda-tanda lagi. Tanda-tanda pertama sudah teman-teman Smart Money-nya. Tinggal tanda-tanda nanti mungkin si bandar lokal sudah mulai ngejual ataupun ada penjualan yang signifikan. Kenapa harus ada penjualan? Mungkin kemarin itu dia butuh dana dulu teman-teman, butuh dana dulu baru dia ngejual. Habis ngejual baru punya dana, bosnya bisa memaaf harga lagi gitu kan. Karena mungkin dijatah sama si bosnya mungkin ya. Nah ini sementara ini masih diterima sama teman-teman kita. Jadi harap bersabar aja, karena di sini pemungutan daripada bandar juga belum terlihat signifikan ya. Kita lihat tanggal 2 di pasar nego tidak ada. Kita lihat di regulernya masih dikuasain sama siapa ini netnya. Ada PD teman-teman. PD juga lumayan teman-teman sebagai broker lokal. Terus dia juga retail. Cuman di PD sudah dipakai untuk broker bandar juga. YIV juga sama ya, YP apalagi gitu ya. Nah ini juga udah istilahnya udah pada ngumpulin dikit-dikit ya. Memang si YB sama si MG keluar, sih biarin aja lah teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 29 Oktober. Kalau saham 50-an emang diceknya emang harus broker teman-teman ya. Kalau di sini kan sudah tidak bisa lagi dicek gitu kan. Untuk domestik ada si AZ 131.000 PD ini cenderung broker bagus teman-teman untuk penguasaannya. Nah teman-teman kita juga sudah ada masuk, cuma tidak terlalu signifikan ya, kecuali si CC mungkin ya, ada sekitar 84.000 lot. Nah untuk AZ sama PD itu lumayan teman-teman, sebagai isiannya suka bagus teman-teman kalau si AZ sama si PD ngambil ya. Nah sementara ini kan masih pembuangan tapi sedikit-sedikit, artinya si bandar lokal juga cenderung tidak melakukan aksi yang signifikan ya. Nah cuman sisi bandar Poren cenderung dia ada di dalam, artinya si bandar Poren juga santai teman-teman ya. Kemudian juga tidak melakukan aksi apa-apa, tapi Smart Money sudah mulai terkumpul. Nah kadang-kadang seperti santai-santai seperti itu, tiba-tiba peng aja. Nah itulah yang menjadi kejutan dari seorang dari emiten 50-an. Baru Oktober, November, Desember ya, tanggal 30 Oktober berarti sekitar 2 bulanan, Januari lah. Ini harus ada aksi untuk 3 Januari. Harus ada aksi untuk bulan Januari. Kenapa? Karena setiap 3 bulan sekali apabila transaksinya tidak melebihi targetnya untuk berapa? Sekitar 5 juta ya. Rata-rata 5 juta per harinya, dia harus di FCA kan, atau transaksi tidak lebih dari 10.000 lot gitu ya, selama 90 hari. Nah teman-teman, kalau si Mari sih tidak kena FCA. Kenapa? Karena transaksi aja masih 3,2 miliar, artinya wow masih banyak itu transaksinya. Kalau dibagi 90 hari aja masih banyak, sisanya banyak gitu ya. Rata-ratanya masih banyak. Jadi harap bersabar aja, tapi bandar lokal yang bagus untuk akumulasi juga sudah ada teman. Jadi harap bersabar ya untuk Mari ya. Seperti biasa Mari seperti biasa, kalau saham gocapan itu harus 3S teman-teman. Kalau udah kejutan nanti teman-teman cuan ya, orang lain pada beli ya silahkan gitu kan, nanti tunggal lagi di bawah. Biasanya kalau saham-saham 50-an itu cenderung akan di up, nanti kembali lagi ke 50 teman-teman, maka manfaatinlah itu. Ada BRMS ini teman kita nyangkut ya.
nyangkut di 356. Nyangkut di 356. Ini garis penurunannya sudah ketembus, kita hapus dulu ya BRMS ya. Nah ini juga target penurunnya sudah ketembus juga sama, kita hapus dulu ya. Oke, tinggal satu lagi di angka 279. Nah teman-teman, kalau nanya garis penurunannya, tunggu sampai 276 ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di situ ya. Nah, di sini saya lihat juga sini ada di sini. Oh ini bukan teman-teman nih. Nah di sini nih 276, satu lagi ada sedikit ya di angka ini teman-teman. Nah di sini ada si ekor merah ya 285 ya. Di sini sudah, mudah-mudahan sih ini udah berapa persen ya penurunannya. Kita cek teman-teman, penurunan berapa persen. 26, 35 cocok lah sini teman-teman untuk. Oh ini cocok 35 kalau kita ngambil dari harga paling atasnya. Ini sebenarnya sudah harus ada pantulan ya. Harusnya sini sudah ada pantulan teman-teman ya. Harusnya gitu kan teman-teman. Tapi ya kalau Bandar berkata lain kita nggak tahu gitu ya. Nah ini juga tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan sama si Bandarnya di angka 375, di angka 416. Nah kalau teman-teman nyangkut di angka 356 masih kejemput teman-teman ya, masih kejemput. Ini aja tanda-tanda kenaikan ada di angka 357 teman-teman ya. Nah, untuk taikannya untuk garis kenaikannya sudah dibuat juga. Maka ini harusnya sebenarnya harus ada pantulan ya. Perhatikan MA10-nya teman-teman. MA10-nya itu sudah berada di atas ya. Jadi ini tanda-tanda sebenarnya downtrend teman-teman. Cuman ini si Bandarnya bagusnya kenapa dia cenderung nahan jualan di atas gitu kan. Nah, sekarang di si Bandar lokal sudah mulai mengut lagi teman-teman ya. Ini sebab penurunan seperti ini itu di si Bandar lokal masih ada di atas teman-teman. Dia masih berada di atas ya. Ini pernah dibahas kalau nggak salah sampai BRMS ya, BRMS. Yang saya bilang udah oversold gitu kan. Nah ternyata dia kalau teman-teman saya pernah bahas saham BRMS. Dulu saya bilang wah ini udah over gitu kan. Ternyata pas kita lihat untuk sejarahnya kita maksimalkan di Mas Google ya, ini kita maksimal di Mas Google. Ternyata di sini itu belum ada apa-apanya teman-teman. Ternyata di sini masih ada di harga 600-an. Nah, ini adalah tanda-tanda mau di up teman-teman ya. Perhatikan ini adalah emiten yang mau di up teman-teman ya. Tinggal teman-teman bersabar aja. Ingat ya, setiap penurunan itu pasti ada kenaikan dan setiap kenaikan ada penurunan. Maka jangan heran teman-teman, jangan panik teman-teman terus wah ini turun nih. Ya, teman-teman kan kalau di saham biasa. Masa teman-teman gara-gara turun segitu aja istilahnya panik kemana-mana? Nggak usah teman, santai aja teman-teman ya. Karena di saham itu biasa teman-teman. Contoh teman-teman sekarang kemarin ngambil di MA10 contohnya di sini gitu ya. Teman-teman tinggal ukur aja berapa persen sekarang udah nurun. Nah, udah 25%. Berarti kalau saya sendiri ya udah mulai mau average. Cuman saya belum ngambil, teman. Kenapa? Saya akan nunggu MA10-nya di bawah candle dulu. Dan si MA10-nya lagi menuju ke atas. Ya, itulah tanda-tanda saya mau average biasa, teman-teman ya. Yang mungkin bisa average sekarang turun 25 bisa average di angka 23 atau enggak 24 gitu kan, enggak jadi masalah teman-teman. Yang penting ataupun di angka lebih tingginya lagi 26, 30 gitu ya. Jadi nanti saya mungkin istilahnya akan average ketika MA10 di bawah candle. Apa artinya? Artinya dia mau ke atas. Jadi kita itu biar cepat kejemput teman, daripada kita istilahnya kalau saya sendiri ya di sini di average, di sini average. Tanda-tanda kenaikan memang sudah ada gitu kan. Pas dilihat MA10-nya masih berada di atas candle. Waduh, ini masih posisi downtrend gitu. Walaupun ada pengambilan daripada Bandar lokal dan Foreign. Jadi si Bandar lokal sebenarnya masih ada di atas teman-teman. Dia cenderung terus ngambil barang-barang yang dibuang-buang sama di luar bandar gitu kan, dibuang tapi dipungut sama Bandar lokal sama Foreign. Perhatikan Foreign ngambil. Di 19 Desember ngambil juga sama. Kita cek dulu ya 2 hari ini ya. 2 hari berarti tanggal 24 ya.
Ini si bandar lokal teman siapa yang ngambil? Ada BB teman-teman yang ngambil. Wah keren teman-teman. Kalau si BB ngambil 5,6 juta, CC ngambil 3,8 juta, AZ 2,4 juta, BF 1,1 juta. Jadi ini lagi diakumulasi terus teman-teman sama si BB ya di 2 hari ini gitu ya. Nah kita akan lihat Poren nih teman-teman ya. Poren meskipun dia liburan tapi si JP mengambil teman-teman, ini tidak terlalu besar gitu ngambilnya ya. Tanggal berapa nih? Kita gabungin aja deh dari tanggal 18 Desember ya. Ini si bandar Oktober ini, sorry pantesan banyak banget. Kita Poren dulu ya, ulang. Jadi saya tidak di cut teman. Ulang reply. Ini Poren kita lihat dari tanggal 18 Desember ya. Sudah ngambil 2,4 juta lot si CC teman. YU juga ngambil, akan ngambil. BB emang keluar gitu kan. Nah kita akan lihat untuk Porennya, emang untuk lokalnya 24 Desember. Jadi ini terus diakumulasi teman. Jadi walaupun ada penurunan tapi akumulasinya sangat signifikan baik bandar lokal ataupun Poren gitu ya. Ini si ZP si CC sudah ngambil juga di domestiknya ya. Tadi saya cabut ya, sekarang yang benar yang sekarang itu karena tanggalnya beda. Nah si ZP sama si CC sudah mulai masuk lagi ya. Si AN juga sudah mulai masuk, KZ juga sudah mulai masuk. Siapa yang keluar? Nah kita lah yang keluar teman-teman ya. Maka teman-teman kalau yang di angka 356 santai saja ya, tunggu aja MA 10-nya kalau mau average di bawah candle ya. Saya juga kalau average itu 25 30 mungkin di bawah 20-an, maaf di atas 20-an baru saya average. Kalau di istilahnya masih 10% santai sama teman-teman ya. Kenapa santai? Karena kayak istilahnya arahnya aja kan ada yang 30%, ada 20% gitu kan. Maka saya suka ngambil tengah-tengahnya aja. Jadi kalau tengah-tengah aja masih santai teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman biasa ngukur berapa sih harga tertingginya ketika dia di markup harganya. Contoh seperti ini nih. Nah 30% kan, berarti saya harus sekitar 15% average. Jadi pas istilahnya pas turun 15% atau ke 20% bisa average bisa di tengah-tengah. Saya itu pikirnya begini teman-teman, ketika saya average 30% atau 20%, nanti harga saya itu bisa di tengah, nanti bisa kejemput. Nah kalau MA 10 kan condongnya itu mau ke atas gitu ya, mau uptrend, makanya saya suka ngambilnya seperti itu. Andai saya mau keluar pun pasti kejemput nih, saya bilang gitu kan. Andai kan tidak terjadi lagi, maka saya akan nunggu lagi sekitar 20% dengan catatan MA 10-nya itu di bawah candle ya. Harusnya 30% teman-teman harusnya mah ya. Nah seperti itu teman-teman, untuk BRMS ini biarin aja dia mengikuti kemauannya ya. Untuk turun ke MA 10-nya kan masih berada di atas candle ya, artinya downtrendnya masih terlihat jelas. Cuman si bandar lokal dan Poren cenderung sudah ngambil lagi ya. Secara teori dan secara sejarahnya dia itu pernah ke angka 600. Ini mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Ya walaupun tidak ke 600 teman-teman ya, biar istilahnya kesini aja lah, ke angka 564 juga boleh teman-teman ya. Santai aja teman-teman ya. Turunnya BRMS ini ada bandar. Kalau si BRMS ini ada bandarnya teman-teman ya. Lanjut ada Apia nih. Apia lagi ditanyain terus ya Apia ya. Jadi Apia ini kemarin beberapa hari ini kan dia hijau ya, hijau. Nah, sekarang udah break ya, udah lumayan tinggi gitu kan. Saya mau bahas. Nah sekarang bandar lokal sudah ngambil lagi, Poren sudah mulai masuk. Nah ini pertanda baik teman-teman ya. Per hari kemarin tanggal 27 Desember Poren sudah mulai masuk tinggi 6,9 miliar teman-teman. Kita lihat Poren ya. Nah ini pertanda bagus teman-teman ya. BKZPYU sudah mulai ngambil. Kita tunggu si RX nih ngambil ya. Nanti kalau si RX sudah masuk biasanya si BK jualan tuh. Biasanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih mereka berjualan beli sama-sama lah. Jadi sudah mulai dipungut lagi sama bandar lokal dan Poren. Untuk lokalnya 24. Kita lihat 24. Ada si AZ ngambil 8,4 miliar, FS ngambil 1,2 miliar. Artinya betul ini lagi diakumulasi. Nah teman-teman perhatikan, bila mana dia turun kembali teman-teman ke area 379, jangan khawatir. Mungkin si bandar lokal sama Poren ini lagi pingin lagi ngambil di harga bawahnya untuk koreksi. Ada di harga 371 sama di angka 379.
Kalau besok istilah dikasih candle merah, candle merahnya cenderung si kepala merah, walaupun turun dia akan ke situ lagi. Tapi kecuali kalau si istilahnya si dikasih candle merah tapi kepala kembar, dia cenderung akan turun. Mudah-mudahan sih bisa melewati ini gitu ya. 371-nya biar kejemput dulu gitu PR-nya dia. Jadi ini tunggu konfirmasi satu kali lagi teman-teman ya, seperti itu untuk candle merah ataupun kala hijau. Target kenaikan pertama di 421 teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut di 446 kejemput teman-teman ya. Saya aja menargetkan ke angka 535 ya teman-teman ya untuk si Apia ini. Dan informasinya bahwa si Apia untuk saat ini kemarin waktu diambil sana bandar lokal itu gagal, cenderung gagal dia ya. Nah sekarang sudah dibantu sama Poren, karena kemarin itu informasinya daripada pemiliknya sendiri. Kenapa turun lagi di bandar Poren lagi jualan, katanya asing lagi jualan. Nah sekarang asing sudah beli lagi. Ini juga di harga bawahnya teman-teman, si asing itu beli di harga bawah. Ya jadi ini sangat beruntung sekali asing bisa punya harga di bawah ya. Nah teman-teman seperti inilah teman-teman kalau istilahnya nah sudah di harga bawahnya. Mudah-mudahan ini bisa ada kenaikan lah teman-teman ya. Ketika asing itu ngambil ya smart money, di sini smart money nggak kuat teman-teman, naikin sedikit doang. Nah ini juga dia meninggalkan gap. Saya pikir sih pingin saya gitu naik sebentar untuk koreksi dulu, tapi tidak melebihi ini garis ini nih, garis apa nih 3366-nya. Kalau untuk koreksi ke arah 379 sih nggak jadi masalah, karena untuk menutup PR-nya dulu ya. Andai kan dia naik ke atas ya biarin aja, berarti pingin dia meninggalkan jejak nanti untuk ke bawah lagi. Suatu saat dia akan ke bawah lagi dan dia sudah ngasih tanda mau ke arah sini. Itu kalau dia ada di up ke atas. Dia tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di 460, 467, terus 489 sama di 533 itu adalah target pertama teman-teman. 53 ini sekitar 500-an teman-teman harga target saya, walaupun harga wajarnya di 737, tapi sementara ini saya hanya menarikkan dulu ke angka 35 aja ya. Jadi apa lagi bagus teman-teman ya, si AZ si bandar lokal ataupun Poren lagi akumulasi. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan, walaupun ada koreksi biarin aja koreksi karena wajib untuk koreksi. Jangan sampai dia naik terus tanpa ada koreksi, udah di suspend. Lebih baik normal-normal ya, naik turunin lagi, naikin lagi, turunin lagi, naik, turun. Nah, nggak jadi masalah teman. Itu tandanya normal dan cenderung sehat kalau begitu ya. Oke, untuk APA seperti itu ya, target 535 untuk pertama kalinya. Dan untuk target kenaikannya kalau di 446 masih kejemput lah teman-teman. Ini cenderung si APA ini bagus teman-teman. Jadi ketokohannya ada dan bandarnya juga ada gitu. Ini secara fundamental juga baik. Dia juga buying dividen gitu kan. Lanjut ada gula masih downtrend, garis yang saya gariskan belum ketemu juga di 279. Tapi dalam masa downtrend ini ternyata lagi ada pungutan daripada bandar lokal. Bandar lokal 2 hari ini mungut teman-teman ya, untuk yang punya gula nih. Ada siapa? 24 ada si SHBRYJ, ini cenderung bukan bagus teman-teman ya. Ya walaupun lokal tapi bagus. Ini terdeteksi sebagai bandar antara si SHBRYJ sama IH sama BQ ya. Itu adalah bandarnya teman-teman ya. Nah, jadi si bandar lokal sudah mulai akumulasi. Si Poren ada akumulasi sedikit ya, cuma 4,8 juta aja. Kita cek untuk si Poren tanggal 27 ya, CC ya, walaupun sedikit tapi CC bro yang ngambil ya. CC jualan ya 3,4 ribu ngambil, 1,9 jualan, menyisakan 1,5 ya. Mudah-mudahan dalam penyisaannya itu bisa ditahan dulu ya, biar bisa nembus dulu dah gitu kan. Jadi si bandar Poren ataupun lokal cenderung sudah mulai ngambil lagi ya. Ya mudah-mudahan ini ditahan terus di sini ya teman-teman. Walaupun saya tidak punya tahanan di sini, biarkan aja dulu karena saya tidak punya tahanan gitu, ngapain saya mengada-ngada gitu kan teman. Saya tidak punya tahanan di sini, biarin aja. Makanya saya hanya punya tahanan di angka 275, itu area penurunannya ya. Oke teman-teman, ini untuk dilewatin juga di 402 juga ada, terus di angka 363 juga ada tanda-tanda kenaikannya ya. Target jangan jauh-jauh teman, kesini aja nih, ke gap ini teman, targetnya ke 753 aja. Kita lihat gula kita lihat gula. Nah gula cenderung bagus teman-teman, jadi angkat bawah. Ini cenderung bagus teman-teman. Target jangan jauh-jauh ya,
540, 537 udah cukup, teman juga lagi posisi uptrend. Posisi uptrend artinya dari bawah itu teman-teman dia tidak menunjukkan ke bawah lagi gitu kan, cenderung lihat dia uptrendnya. Nah, ini udah 2 kali diangkat, berarti ini cenderung di badannya masih ada di dalam teman-teman ya. Jadi jangan tinggi-tinggi, sini aja 530 gitu saja. Kalau saya mereka ke 753 karena sini ada gap. Oke. Untuk gula seperti itu ya. Bandar lokal dan poren cenderung ngisi kembali ya. Apalagi si porennya ada si Cece ini tapi masih posisi downtrend karena si MA10 masih berada di atas candle. Lanjut ada Agro Bank Raya Indonesia. Ini Bank Raya udah lama nggak dibahas nih. Kita hapus dulu ya. Penurunan saya hapusin dulu satu. Ini udah lama nggak dibahas teman-teman si Agro. Mungkin kalau udah ada yang nyangkut baru dibahas lagi ya. Kalau sudah kejemput enggak kali ya. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman sehat selalu lah ya. Dan portofolionya tetap sehat. Baik, untuk Agro perhatikan untuk kenaikan dulu deh. Kenaikan dulu ada di angka 228. Nah, itu adalah area kenaikan dia ya. Terus di angka kemarin ada gap teman-teman di angka 223 ya. Satu lagi di angka sini teman-teman, di angka ini banyak kenaikan 234. Ini adalah area semua. Jadi teman-teman kalau yang saya sebutkan teman-teman nyangkut di situ average aja di harga sebelumnya aja ya. Biar nanti teman-teman bisa kejemput. Nah, untuk penurunannya sudah dikasih tanda sama dia. Ada si ekor merah. Ini juga membentuk si kepala kembar, biasanya 2 dari 3 itu 2 diangkat, 3 diturunin. Nah, seperti itu teman-teman untuk perbandingannya ya. Nah, ini bagaimana posisinya si Agro ini. Dulu wah ini sempat terkemuka nih teman-teman ya si Agro ini. Dulu itu sempat swing pendek lah teman-teman di Agro itu saya. Lumayan lah sampai 5-7% teman. Habis itu udahlah enggak lah. Saya bilang soalnya lagi di downtrend kan itu kan. Wah, ini lagi di downtrend kan teman-teman, dan ini cenderung belum terlihat ada bandar yang nguasai. Ini kan Bank Raya itu nanti aja, tunggu teman-teman. Ini kan belum ada istilahnya tanda-tanda kenaikan yang akan di-up sama si bandar yang punya emitennya ataupun si bandar di luar emitennya, karena dia cenderung dia diturunkan terus teman-teman ya. Target ke-1 aja belum terpenuhi, itu beban 10 ya. Ini harga wajarnya 2531, berarti ini emang harga bandar teman-teman. Jadi ini masih dikuasain sama bandar teman-teman, masih dikuasain sama bandar karena emang cenderung dia setelah di up teman-teman, ini 10 tahunan deh. Nah, dia setelah di up teman-teman ya langsung dikewahin lagi. Nih dia punya support di harga berapa nih? Di harga 64 teman-teman. Jadi kecenderungan ke bawahnya masih ada teman. Kecenderungan ke bawahnya masih ada karena MA10 masih berada di atas. Karena kemarin sempat ya MA10-nya ini udah bagus banget, gagal teman-teman ya. Gagal ya udah, namanya juga istilahnya trading seperti itu. Kita ukur dulu teman-teman berapa sih penurunannya, baru 16 20 mungkin di angka berapa nih. Kita lihat dulu. Saya tidak punya tahanan di sini ya. Kalau kita ukur 30% dari ke penurunannya sekitar di area mana nih? Nah, di area 168 mungkin ada pantulan sebentar juga, ini juga sudah mulai ada pantulan dikit ya. Karena setiap penurunan pasti ada pantulan, tapi tidak akan melebihi harga tertingginya biasanya kalau dia tidak mau uptrend ya. Kalau dia lagi downtrend seperti itu. Ketika dia sudah bisa melebihi bukit sebelumnya, biasanya dia akan uptrend teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman kondisi yang suka dialamin teman-teman ya. Juga barang lokal sama apa cenderung jual, jadi harap bersabar aja. Yang punya Agro harap bersabar aja ya. Kita lihat ini tanggal berapa, tahun berapa nih, di 56 nya Agro ini. Ini BRMS ini ada nih tahun 2020. Nah, kita sempitin dulu ke tahun 2020. Kita kembali ke masa lalu. Ini 2023. Kita kembali lagi ke masa lalu. Nah, di sini ada teman-teman, perhatikan. Wah, dia udah raih isu lagi teman-teman. Udah butuh modal mulu ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ini adakah area penurunannya? Kita lihat di sini. Nah, mana. Nah, di sini teman-teman perhatikan dengan sangat jelas sekali. Di sini ada gap waktu tahun 2020. Ini artinya dipaksakan naik ke atas, sekarang sudah mulai mau ketembus lagi.
Ada seekor hijau. Jadi penurunan di K206. Ini wajib teman-teman, wajib ya. Ini juga sama wajib dikunjungin juga di 201-nya. Ini area gap yang wajib dikunjungin. Ke bawah, kita lihat dulu ke bawah, ada juga area gap yang wajib dikunjungin di angka 121 ya, karena kenaikannya kepaksa gitu kan, dipaksa sama dia. Nah, oke, terakhir di angka yang terakhir deh 114 itu adalah area penurunannya. Dan ketika dia maaf di 76 ini dia memaksakan diri untuk naik, artinya dia memakai candle bullish ya. Nah seperti itulah teman-teman, ini kronologis untuk penurunannya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya. Saya pikir sih mendingan ada kejutan dulu di angka 200-nya ya, taikin aja sebentar dulu, nanti kalau mau turunin silahkan aja lagi untuk menjemput PR-PR berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Agro masih dalam proses pembuangan karena MA10 juga masih berada di atas skandal, dan tetap harus berhati-hati bila mau average. Lihat dulu MA10-nya di bawah candle, atau nanti tunggu teman-teman di area-area yang sudah saya gariskan di angka 200 ataupun di 201-nya, 201 ataupun di 207-nya, mungkin itu ada area supportnya ya. Karena di situ ada wajib untuk dikunjungin teman-teman. Oke. Sementara itu aja dulu, nanti kita akan sambung lagi ke bagian ke-8. Saya akan tulis dulu, saya akan watchlist dulu teman-teman yang harus di komentar ya. Kita akan cari di kolom komentar. Ada hal-hal yang harus kita utamakan, ada hal-hal yang harus kita nanti dibahasnya, karena saya butuh data. Ada seperti itu. Kalau untuk update kan hanya update aja, mungkin sangat simpel gitu ya. Cuman kalau yang lain pengen ini pengen itu ya, kita juga harus riset dulu, jangan asal-asalan gitu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman sekian dan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan liburan akhir tahun. Jangan lupa teman-teman ya, makan ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum ya, takut haus, takut lapar ya. Dan selamat yang segala liburan ya. Yang lagi sakit kemarin mudah-mudahan disehatkan kembali ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bagian ke-8. Ciao.